496. Akhir dari kekacauan alam langit bagian kedua. Xiao Tian melesat maju bagai tanpa hambatan berkat bantuan kelima klon yang memiliki setengah dari kekuatan penuhnya saat itu. Hingga berhasil memanjat ke atas ekor Blood Chameleon. Tap. Sring-sring. Xiao Tian mencoba menebas kulit makhluk yang dia injak. Namun pedangnya tak mampu melakukan apapun. Rasanya sama persis seperti saat dia mencoba menggores barrier inti dari Blood Chameleon. Menyingkir dari tubuh ayah kami, manusia. Para cloning Blood Chameleon berukuran manusia dewasa terus bermunculan dari lubang-lubang besar di kulit Blood Chameleon raksasa. Ini benar-benar tak ada habisnya, ucap salah satu cloning Xiao Tian dengan kesal. Kulit luarnya terlalu keras, sekeras barrier sebelumnya. Bahkan pedang Draconic Aurora yang dapat menghancurkan apapun di dunia ini, tak dapat menggoresnya sedikit pun. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah pedang Draconic Aurora ini kehilangan kemampuannya? Xiao Tian berpikir sembari mencoba menebas kulit luar Blood Chameleon raksasa. Di saat dia sedang berada dalam kebingungan, Kaisar Langit muncul seketika di belakang Xiao Tian dan berkata, "Bukan pedangmu yang bermasalah, tapi lawanmu lah yang membuatnya terlihat seperti itu." Kaisar Langit, sejak kapan Anda? Belum selesai bertanya, Kaisar Langit segera membuat lingkaran pelindung agar dia dapat melihat jelas tubuh Xiao Tian dan langsung memotong ucapan Xiao Tian dengan berkata, "Nampaknya seseorang telah menghancurkan pengekang teknik perpindahan ruang. Berkat itu aku mampu mengaktifkan teknik teleportasi menuju koordinat keberadaanmu," jawab Kaisar Langit sembari tersenyum. "Bukankah lebih baik jika kau berteleportasi keluar barrier dan meminta bantuan yang lain?" tanya Xiao Tian dengan heran. Maunya sih begitu. Tapi sayangnya barrier yang menyebalkan itu mencegahku untuk mengakses keberadaan di luar sana. Jangankan berteleportasi keluar, berkomunikasi dengan orang di luar barrier saja susahnya minta ampun. Belum lagi kabut merah tebal ini yang mematikan indera penglihatanku. Tanpa pelindung yang kuciptakan, aku mana mampu melihatmu dengan jelas seperti sekarang. Kaisar Langit menghela napas dengan kesal. "Jadi begitu ya?" tanya Xiao Tian sembari menganggukkan kepala. "Oh iya. Ngomong-ngomong, apa maksudmu dengan musuhku yang membuatnya terlihat seperti itu?" Xiao Tian kembali bertanya. Pedang Draconic Aurora memang dapat menebas segala hal yang berasal dari dunia ini. Maksud dari kata dunia di sini adalah alam semesta ini. Tak peduli seaneh dan sekokoh apapun benda maupun permukaan kulit makhluk hidup di seluruh alam semesta ini, pedang tersebut seharusnya bisa menebasnya tanpa kendala. Fakta bahwa Blood Chameleon berasal dari alam suci yang tidak termasuk dalam alam semesta kita, adalah alasan mengapa pedangmu tak dapat memotongnya. Kaisar Langit menjelaskan dengan serlus. Kalau pedang yang ketajamannya bisa memotong apapun di dunia ini saja, tak dapat menebas kulit Blood Chameleon raksasa, lalu apa yang harus kupakai untuk melukainya? Xiao Tian kembali bertanya dengan bingung. Wosh! Dewa Erlang muncul menyusul Kaisar Langit. Dia datang terlambat karena baru selesai menata ulang aura dewanya yang habis banyak saat membuat barrier untuk melindungi Kaisar Langit.
Wajahnya nampak dibasahi keringat karena begitu kelelahan. "Hosh hosh hosh. Kau kenapa?" tanya Kaisar Langit heran. Beberapa menit sebelum Dewa Erlang muncul di hadapan Xiao Tian, Dewa Erlang terus memfokuskan aura dewanya untuk mempertahankan ketebalan bola pelindung yang mengurung tubuhnya beserta Kaisar Langit. Dia begitu fokus hingga tak sadar ketika Kaisar Langit pergi meninggalkannya. Ini sudah terlalu lama sejak para klon Blood Chameleon berhenti menyerang barrier. Apakah keadaan di luar sudah benar-benar aman ya? Pikir Dewa Erlang sembari menahan pelindungnya dengan tampang yang nampak kewalahan karena terus meningkatkan ketebalan serta kekokohan pelindungnya. Tepat di saat aura dewanya sudah hampir terkuras habis, Dewa Erlang menoleh ke belakang untuk meminta Kaisar Langit menyuplai aura dewa ke tubuhnya. Namun dia dikejutkan oleh ketidakhadiran sang Kaisar yang pergi tanpa peringatan sedikit pun. Bingung sekaligus kesal melanda dirinya. Namun kekesalannya sedikit mereda setelah melihat cloning Xiao Tian muncul seketika tepat di hadapannya. Dia pun tersadar bahwa teknik teleportasi sudah tidak terkekang lagi. Dengan kata lain, teknik pelacakan keberadaan makhluk hidup pun dapat berfungsi seperti sedia kala. Belum sempat cloning Xiao Tian menyelesaikan kalimatnya, Dewa Erlang langsung menarik kembali aura dewanya dari pelindung, mengecilkannya hingga senyerupai aura tipis yang menyelimuti tubuhnya. Tepat setelah itu, dia pun pergi tanpa peringatan. "Kau kenapa?" tanya Kaisar Langit heran. Dewa Erlang tak menjawab dan hanya memelototi Kaisar Langit dengan tampang kesal. Lupakan pertanyaanku." Kaisar Langit membuang mukanya karena sadar akan kesalahannya. "Aku tak mengerti tentang masalah apa yang terjadi di antara kalian. Tetapi bisakah kalian akur untuk sebentar saja dan memberitahuku cara untuk mengalahkan Blood Chameleon?" Gumam Xiao Tian sembari menatap kedua orang di hadapannya. Kulit luarnya mungkin sangatlah keras dan tak tertembus, tapi tidak dengan bagian dalamnya. Kaisar Langit menoleh ke arah Xiao Tian untuk menjawab pertanyaan yang menurutnya lebih penting untuk dijawab. Tanpa bertanya lagi, Xiao Tian langsung menyadari maksud dari ucapan Kaisar Langit. Jika tak bisa ditebas dari luar, maka tebas saja dari dalam. Itulah pikiran yang terlintas di dalam benak Xiao Tian. Karena pikiran Xiao Tian terhubung dengan pikiran cloning-cloningnya, dia dan kelima cloningnya pun saling bertatapan lalu langsung bergumam di dalam hati dengan berkata, "Bantu aku menerobos ke dalam lubang." Dimengerti. Kelima cloning Xiao Tian mengangguk meskipun pelindung milik Kaisar Langit menghalangi pandangan mereka. Para cloning Xiao Tian dapat mendengar dan memahami pikiran Xiao Tian karena pikiran yang terhubung. Wosh! Serat-serat. Keempat cloning Xiao Tian menebas para cloning Blood Chameleon berukuran dewasa yang hendak keluar dari lubang lain. Sedangkan satu dari kelima cloning tersebut langsung menerobos masuk ke dalam salah satu lubang di tubuh Blood Chameleon raksasa terlebih dahulu sembari menusuk dan mendorong masuk cloning Blood Chameleon yang muncul di lubang yang menjadi target untuk dimasuki. Sambil menunggu kelima cloning membereskan jalan untuk dia lewati, Xiao Tian berkultivasi untuk menstabilkan energi aura yang dia serap melalui pedang Draconic Aurora setiap kali menebaskan pedang tersebut ke targetnya.
Setelah energinya sudah cukup stabil, dia meminta Kaisar Langit untuk membatalkan pelindungnya, lalu bergegas masuk ke dalam lubang di tubuh Blood Chameleon raksasa. Menyusul cloning pertamanya yang menerobos terlebih dulu. Stab, kilek, wosh beruak. Tubuh cloning Blood Chameleon terjatuh terlebih dulu menghantam dinding daging yang nampak lembek dan dilapisi oleh darah. Splash. Xiao Tian beserta keempat cloningnya menyusul masuk, diikuti oleh Kaisar Langit dan Dewa Erlang. Kaki mereka menginjak lautan darah yang menggenang di bawah dinding daging di mana mereka mendarat. Genangan darah yang mencapai mata kaki. Dinding daging yang dilapisi kabut merah tebal. Selang panjang yang nampak seperti pembuluh darah terlihat mengambang di atas genangan darah dengan ujung selang yang tersambung kepada gumpalan daging yang menyerupai kuncup bunga yang hampir mekar. Dari dalam kuncup bunga yang terbuat dari dinding daging itulah asap merah serta cloning Blood Chameleon keluar. Kekrur. Cloning Blood Chameleon yang baru lahir mengeluarkan suara geram saat merasakan keberadaan makhluk asing di wilayah mereka. Beraninya kalian masuk ke dalam tubuh ayah, para makhluk alam bawah. Suara para cloning Blood Chameleon terdengar menggema di semua arah. Sumber suara tersebut tidak lain berasal dari dalam kuncup bunga yang terbuat dari gumpalan daging. Di saat fokus Xiao Tian dan yang lainnya berpecah ke kuncup bunga yang berbeda, ujung kuncup bunga-bunga yang terbuat dari daging tersebut menjatuhkan diri mereka secara perlahan, lalu memuntahkan Blood Chameleon yang sudah siap bertarung dari dalam kuncupnya. Splash. Kuncup daging tersebut kembali ke posisinya setelah berhasil melakukan hal tersebut. Nampaknya kita harus memusnahkan semua kuncup itu untuk mengakhiri produksi klon Blood Chameleon, ucap En Xiao Tian tegas. Mataku saat ini tak dapat melihat apapun, hanya bisa merasakan hawa kehidupan. Aku tak begitu memahami detailnya, tapi sepertinya benda yang memiliki hawa kehidupan yang cukup kuat itulah yang membuat cloning Blood Chameleon tanpa henti. Bukankah begitu? Ucap Kaisar Langit sembari menutup mata. Dia menutup matanya agar dapat fokus membaca hawa kehidupan dan tidak menjadi beban yang merepotkan. Begitu pula dengan Dewa Erlang, yang juga melakukan hal itu. Tak hanya klon yang diproduksi dari semua gumpalan daging berbentuk kuncup itu, tapi asap merah yang menyatu menjadi kabut tebal hingga dapat mengganggu indera penglihatan para dewa juga diproduksi oleh kuncup-kuncup itu. Tegas Xiao Tian untuk menjelaskan situasinya. Aku mengerti. Kaisar Langit dan Dewa Erlang menganggukkan kepala mereka secara bersamaan. Karena target kita sudah jelas sekarang. Maukah kau lupakan perdebatan kita untuk sejenak? Kaisar Langit bertelepati terhadap Dewa Erlang. Baiklah. Dewa Erlang merubah tubuhnya menjadi kilauan cahaya yang cukup menyilaukan. Saking silaunya, Kaisar Langit bahkan dapat melihat di dalam kabut merah tersebut. Di saat posisi Dewa Erlang terungkap, Kaisar Langit segera menyedot wujud cahaya menyilaukannya. Seketika tanda dahi milik Dewa Erlang muncul di dahi Kaisar Langit. Matanya pun berubah warna dari biru menjadi putih menyilaukan. Aura dewa yang menyelimuti tubuhnya pun ikut berubah. Dari emas dengan kilatan listrik, menjadi putih dengan kilatan emas di sekujur tubuhnya. Gunakanlah kekuatanku baik-baik.
Jika tidak aku akan mengutukmu melalui mimpi. Dewa Erlang mengancam melalui pikiran yang telah terhubung dengan Kaisar Langit. Iya. Perhatikan saja kaisar ini memanfaatkan kekuatannya. Kau cukup diam dan tunggulah efek samping dari teknik ini nanti. Pikir Kaisar Langit dengan maksud menjawab ucapan Dewa Erlang. Setidaknya hibernasi selama 100 tahun lebih baik daripada terus menyatu dengan pikiranmu. Dewa Erlang mengumpat karena dapat membaca pikiran buruk Kaisar Langit terhadap bibinya. Kuharap bibi, maksudku Ratu Langit kembali hidup dan menegur pria tua nakal ini. Dewa Erlang mengumpat kesal. 497. Ego Blood Chameleon. Lupakan kuncupnya. Fokus saja menerobos maju menuju jantung Blood Chameleon. Suara naga hitam terdengar jelas di pikiran Xiao Tian saat dia berniat untuk menghancurkan semua kuncup bunga. Bagaimana kau tahu kalau kuncupnya tidak penting? Tanya Xiao Tian heran. Akan kujelaskan nanti. Percaya saja pada ucapanku. Tegas naga hitam. Baiklah. Aku akan menerobos dan segera menuju jantungnya. Ucap Xiao Tian pelan. Kalau begitu, serahkan saja pembasmian kuncup daging dan para klon yang kau lewatkan kepada kami. Sambung salah satu klon Xiao Tian dan dianggukkan oleh keempat klon lainnya. Angguk Xiao Tian sambil melangkah maju. Wosh! Para Blood Chameleon melesat maju dengan kecepatan yang mengesankan. Gerakan mereka melebihi gerakan para klon yang telah keluar dari kepermukaan. Splash! Mereka menjulurkan lidahnya begitu cepat dan kencang ke titik vital Xiao Tian. Dari leher, jantung hingga dahi. Wosh! Xiao Tian menghindari serangan tersebut. Akan tetapi, serangannya tak berhenti di situ. Ujung lidah yang berhasil dihindari menancap ke dinding daging dan dijadikan tumpuan untuk menarik tubuh mereka. Keempat, klon yang menyerang dari kanan dan kiri dia tebas dengan pedang drakonik Aurora. Sedangkan yang menyerang di akhir dan tak bisa Xiao Tian tebas karena posisi pedang yang tidak memungkinkan. Dia tahan menggunakan bagian samping pedang yang lebar dan rata. Terang. Xiao Tian menahan pukulan klon yang mencoba memukulnya. Saat serangannya ditahan, klon Blood Chameleon tersebut menarik kembali lidahnya dari dinding daging dengan kecepatan tinggi. Tak. Lidah klon Blood Chameleon dilontarkan kembali ke leher Xiao Tian ketika sudah kembali ke mulutnya. Namun terpental ke arah lain setelah berbenturan dengan leher Xiao Tian. Tanpa memberi kesempatan bagi klon Blood Chameleon untuk menyerang kembali, Xiao Tian langsung mendaratkan pukulan terkuatnya yang berlapis aura dewa. Splash! Lengan Xiao Tian menembus perut klon Blood Chameleon tersebut. Lemah. Xiao Tian menarik kembali lengannya dan membiarkan tubuh klon Blood Chameleon tersebut jatuh ke genangan darah. Splash! Majulah bersamaan. Xiao Tian menatap tajam para Blood Chameleon dengan hawa membunuh yang begitu kuat. Bersamaan dengan itu, dia juga menusuk kembali lubang di perut mayat Blood Chameleon di bawah kakinya dengan menggunakan pedang drakonik Aurora untuk menyerap habis energinya. Melihat aksi Xiao Tian yang terkesan garang dan tak berperasaan terhadap jenisnya, para klon yang berada di sekitar Xiao Tian pun langsung berteriak. Kektigek!
Klon-klon Blood Chameleon di sekitar Xiao Tian berpencar ketakutan. Serat. Xiao Tian membabat abis semua Blood Chameleon yang mencoba kabur darinya. Benar-benar tanpa ampun. Kaisar Langit tersenyum saat melihat aksi Xiao Tian. Posisi dia saat itu sedang menginjak seekor klon Blood Chameleon yang dia taklukkan dengan susah payah. Terlihat jelas betapa sulitnya dia mengimbangi klon Blood Chameleon tersebut dari caranya bernapas dan keringat deras yang membasahi tubuhnya. Setiap orang dari klon Xiao Tian sudah menghabisi 10. Kenapa kau hanya bisa mengalahkan 1H? Dewa Erlang protes ke dalam pikiran Kaisar Langit. Ayolah, berhenti membandingkan kekuatan dari kombinasi kita dengan jenius seperti dia. Sebelumnya kita bahkan kesulitan dan hampir mati saat berhadapan dengan satu dari mereka. Setidaknya sekarang kita sudah bisa menangani satu dan tidak menjadi beban, jawab Kaisar Langit. Dasar patua. Biarkan aku saja yang memakai tubuh kita, tegas Dewa Erlang. Baiklah. Kaisar Langit menukar kendali tubuh kepada Dewa Erlang. Wajahnya masih terlihat seperti Kaisar Langit, dan hiasan Dewa Erlang masih terlukis di dahinya. Namun kali ini tubuh mereka jauh lebih muda dan pemandangan yang sangat terlihat ialah jenggot dan kumis sang kaisar yang menghilang. Wosh! Tombak sakti muncullah. Dewa Erlang memanggil tombaknya, lalu memegang erat tombak tersebut di tangan kanannya. Transformasinya saat ini berbeda dengan transformasi sebelumnya. Kekuatannya setara dengan kelima klon Xiao Tian. Hingga mengejutkan mereka. Bahkan Kaisar Langit yang sebelumnya mengumpat dan meledek akan kepercayaan diri Dewa Erlang pun menjadi kagum dan tak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kali baginya untuk membiarkan Dewa Erlang mengambil alih. Dan hasilnya benar-benar di luar perkiraannya. Serat. Para Blood Chameleon dibasmi tanpa ampun. Kekilek. Kengerlan akan pembasmian ras mereka membuat para klon berlarian seperti saat melihat Xiao Tian asli. Karena tak ada perlawanan yang berarti, Dewa Erlang dan yang lainnya berhasil menumpas klon Blood Chameleon beserta kuncup dengan mudah. Sementara itu, Xiao Tian berhasil mencapai tempat jantung Blood Chameleon. Di dalam jantung raksasa tersebut terlihat tubuh seseorang yang nampak kabur. Namun naga hitam meyakinkan Xiao Tian bahwa tubuh itu ialah tubuh asli sang Kaisar Iblis Jian. Kreat. Xiao Tian memusatkan aura dewa berlapis petir ke lapisan luar pedang Drakoni Aurora. Tepat di saat dia belum meluncur ke langit-langit tubuh Blood Chameleon di mana jantungnya tergantung. Sebuah langkah kaki terdengar begitu jelas dari arah depan Xiao Tian. Tap. Tubuh ini akan menjadi tubuh baruku. Beraninya kau mengganggu proses perpindahan kesadaranku. Manusia. Seorang pria berambut merah, berkulit putih dan berbaju serba hitam berjalan mendekat. Bola matanya memiliki begitu banyak lingkaran luar yang melapisi irisnya. Warna lingkaran-lingkaran tersebut yaitu merah, sedangkan irisnya berwarna putih. Di bagian dada pakalan orang tersebut nampak simbol bunglon merah. Siapa kau? Tanya Xiao Tian. Aku adalah ego dari Blood Chameleon. Kau juga bisa menganggapku sebagai setengah dari pikiran makhluk yang sedang kau masuki tubuhnya ini.
tegas pria itu dengan senyum seorang psikopat. 498. Melawan ego Blood Chameleon. Xiao Tian melesat maju menebaskan pedangnya ke leher pria misterius yang menyebut dirinya sebagai ego atau bagian dari pikiran Blood Chameleon. Namun pedangnya menghilang seketika setelah warna semua lingkar luar iris mata memerah bersamaan dengan warna iris yang memutih. Ceng! Ego Blood Chameleon lenyap dan muncul seketika di belakang Xiao Tian, sembari memeng pedang drakonik Aurora di lengan kanannya. Blood Slash. Ego Blood Chameleon berusaha menebas punggung Xiao Tian sembari menggabungkan teknik berpedangnya dengan pedang drakonik Aurora. Namun Xiao Tian segera membatalkan kemunculan pedang drakonik Aurora untuk membatalkan serangan sang ego. Wash! Ho! Menarik! Gumam ego Blood Chameleon. Xiao Tian memunculkan ekor hitam raksasanya dalam wujud kepalan lengan untuk memukul ego yang berada di belakangnya. Namun serangan tersebut ditahan dengan mudahnya. Ekor bayangan milik ras iblis. Aku sangat yakin bahwa kau terikat dengan Black Dragon. Tapi ekor bayangan bukanlah keahliannya. Itu keahlian Red Dragon yang telah lama lenyap di alam suci. Bagaimana bisa kau mewarisi teknik ini? Tanya ego Blood Chameleon dengan mata yang telah kembali ke warna semula sejak kemunculannya bersamaan pedang drakonik Aurora. Black Dragon. Red Dragon. Aku tak mengerti apa maksud ucapanmu. Berhenti membicarakan omong kosong di saat sedang bertarung. Xiao Tian membatalkan kemunculan ekor hitamnya, lalu berteleportasi ke belakang punggung sang ego. Return. Ucap ego Blood Chameleon dengan warna mata yang tak berubah. Bersamaan dengan ucapan sang ego, Xiao Tian yang baru muncul di target teleportasinya, kembali lenyap dan muncul di posisi sebelum berteleportasi dengan ekor hitam yang kembali muncul tanpa dia panggil. Apa yang? Saat Xiao Tian masih bingung akan hal yang terjadi, sang ego kembali menyerang Xiao Tian dengan teknik yang berbeda. Kali ini dia menyalurkan listrik merah bertegangan tinggi dari balik telapak tangannya, dan merambatkan listrik tersebut ke ekor hitam berbentuk lengan raksasa milik Xiao Tian yang sedang dia pegang saat itu. Death Sting. Xiao Tian tak dapat membatalkan kemunculan ekor hitamnya, maupun berteleportasi untuk menghindar. Dia juga tak dapat bergerak saat mencoba untuk menghindari serangan sang ego. Kreat. Duar. Tubuh Xiao Tian meledak dan hancur berkeping-keping. Trak-trak-trak. Kepingan-kepingan tanah akibat ledakan teknik Death Sting tersebar kemana-mana hingga menyentuh tubuh sang ego. Tanah. Ego Blood Chameleon nampak bingung saat melihat tanah yang menempel pada wajahnya. Di saat dia masih menatap serpihan tanah tersebut, terdengar suara Xiao Tian yang berkata, "Gravity Drop." Seketika, lingkaran sihir berbentuk simbol kera suci muncul di bawah pijakan dinding daging. Lingkaran sihir tersebut menarik paksa tubuh sang ego hingga menghantam daratan daging. Splash. Meski nampak lunak, daratan yang terbuat dari daging Blood Chameleon tersebut tak mudah robek. Namun karena postur lembeknya, sang ego tak menerima luka apapun akibat serangan mendadak tersebut. Asap bekas ledakan perlahan lenyap. Tubuh Xiao Tian pun mulai terungkap. Nampak jelas bahwa sebagian tubuhnya tiada.
namun kembali utuh secara perlahan saat kepingan-kepingan tanah yang sempat menyebar kembali menyatu ke bagian yang menghilang. Tubuh elemen yang tak bisa hancur total. Sudah kudaga itu kau. Black Dragon. Ego Blood Chameleon tersenyum senang. Kenapa kau terus memanggilku dengan sebutan Black Dragon? Tanya Xiao Tian heran. Aku sedang berbicara dengan makhluk yang membagikan kekuatannya denganmu. Bukan kepadamu manusia. Ego Blood Chameleon membatalkan kemunculan simbol roh suci dan lingkaran sihir yang menahan tubuhnya dengan teknik yang sama. Reten. Cheng. Ego Blood Chameleon seketika muncul di hadapan Xiao Tian dan memegang kepala Xiao Tian. Gravity Drop. Xiao Tian seketika tersedot ke bawah dan mengalami apa yang sang ego alami. Xiao Tian kembali dikejutkan oleh serangan aneh yang ditunjukkan oleh sang ego. Tak hanya itu, serangan gravity drop yang dilontarkan ego Blood Chameleon tersebut bahkan puluhan kali lebih kuat daripada milik Xiao Tian. Klebebe. Perut Xiao Tian tertembus tulang keras yang tajam. Tulang tersebut muncul seketika dari daratan daging tepat sebelum Xiao Tian mendarat. Uhuk. Xiao Tian memuntahkan darah akibat luka yang dia derita. Dan merasakan sakit yang luar biasa. Seperti yang kuduga. Kau tak bisa merubah tubuh itu menjadi tubuh elemen yang abadi seperti masa lalu. Nampaknya, kabar bahwa Black Dragon lenyap dari alam suci memang benar ya. Ngomong-ngomong, siapa yang melukaimu separah ini? Black Dragon. Ego Blood Chameleon mengendalikan tulang yang menembus perut Xiao Tian dan membuatnya merambat kemana-mana. Mengacak-ngacak isi perut Xiao Tian hingga membuatnya menjerit kesakitan. Xiao Tian mengaktifkan simbol ayam suci agar tubuhnya abadi dan terus beregenerasi. Namun simbol itu tak dapat melindunginya dari rasa sakit kehilangan organ tubuh yang terus dirusak sang ego setiap kali beregenerasi. Uhuk. Uhuk uhuk. Xiao Tian memuntahkan begitu banyak darah hingga hampir kehilangan kesadarannya. Jika kau terus diam dan berpura-pura tak mendengar, maka aku akan membatalkan simbol roh ayam suci manusia yang sedang kau coba tolong ini. Kau tahu kan, kalau aku tak pernah bercanda. Black Dragon. Ancam ego Blood Chameleon dengan senyum psikopatnya. Naga hitam. Apakah yang dia maksud itu dirimu? Tanya Xiao Tian dalam hatinya. Jujur saja, aku tak begitu mengingat jati diriku. Aku hanya mengingat betapa berbahayanya wujud sempurna Blood Chameleon dan betapa mengerikannya pria aneh berjirah sisik naga saat itu. Mengapa? Rasa takutku terhadap mereka jauh melebihi rasa takutku terhadap naga putih. Jelas naga hitam melalui pikiran Xiao Tian. 1, 2, ti. Tepat sebelum sang ego mengucapkan angka 3, naga hitam mengambil alih tubuh Xiao Tian atas permintaannya. Tubuh Xiao Tian berubah menjadi kobaran api, dan menyambar ke tubuh sang ego Blood Chameleon. Wosh! Kau pikir api ini bisa melukaiku? Berhenti bercanda. Sang ego kembali meningkatkan daya tarik gravity drop untuk menarik paksa tubuh api yang menyerangnya. Akan tetapi, di luar dugaan, tubuh api yang telah berhasil dia tarik hingga menghantam dinding daging, malah berubah menjadi tubuh naga hitam dalam versi kecilnya. Apa yang
Sang ego memelototi naga hitam, lalu menoleh ke arah jantungnya, dan menyadari keberadaan Xiao Tian yang sudah melengkapi dirinya dengan pedang drakonik Aurora. Masa bodoh dengan seberapa kuat dirimu. Semuanya akan berakhir jika jantung inangmu dihancurkan. Bukankah begitu? Blood Chameleon. Ledek naga hitam dengan tubuh yang penuh luka. Draconic Aurora. Full Power Slash. Xiao Tian membelah dua. Jantung besar Blood Chameleon raksasa dan tubuh Kaisar Iblis Jian yang ada di dalamnya hanya dengan sekali tebas. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan sebagian kekuatan naga hitam yang dia terima sebelum memisahkan diri dari tubuhnya. Tidak. Tubuh ego Blood Chameleon perlahan lenyap bersamaan dengan dinding daging yang juga ikut lenyap. Setengah dari egoku pasti akan membalas perbuatan kalian. Tunggulah pembalasanku. Tunggulah pembalasanku. Ucap sang ego dengan tubuh yang mulai meleleh dan lenyap dari pandangan semua orang. 499. Kembalinya kedamaian alam dewa. Dewa Erlang dan kelima klon Xiao Tian telah sampai di tempat Xiao Tian berada. Mereka nampak lelah, namun tak memiliki luka yang berarti. Darah yang membasahi pakaian serta tubuh mereka bukanlah darah dari luka pertarungan, melainkan berasal dari darah para Blood Chameleon dan genangan darah yang menggenang di sepanjang perjalanan. Naga hitam. Dewa Erlang berlari mendekati naga hitam yang tergeletak dan berdaya dan yang pertama kali dia lihat. Sementara itu, salah satu dari kelima klon Xiao Tian segera mengambil tubuh Xiao Tian yang tergeletak. Mereka paham betul di mana tubuh Xiao Tian berada, karena pikiran dan kesadaran mereka terhubung. Sedangkan naga hitam dalam keadaan tak sadarkan diri hingga tak dapat memperingatkan kondisi Xiao Tian kepada Dewa Erlang ataupun Kaisar Langit. Dalam keadaan sadar, Xiao Tian yang sedang digendong salah satu klonnya menatap ke arah punggung Dewa Erlang dan berkata, "Apakah naga hitam baik-baik saja?" Tentu, dia hanya mengalami luka fisik saja. Tak ada luka dalam yang berarti, jawab Dewa Erlang. Syukurlah. Selang beberapa detik, Xiao Tian pun kehilangan kesadarannya. Apakah Xiao Tian baik-baik saja? Tanya Dewa Erlang panik. Fakta bahwa kami tak menghilang adalah bukti bahwa Xiao Tian asli masih hidup, jawab salah seorang klon Xiao Tian dengan serius. Bukankah tubuh tiruan seharusnya menghilang jika pengguna teknik sedang tak sadarkan diri? Tanya Dewa Erlang heran. Jangan samakan kami dengan tubuh tiruan. Sama seperti ego dari Blood Chameleon, kami juga merupakan bagian dari pikiran Xiao Tian. Selagi otaknya masih bekerja, dan dia tidak membatalkan tekniknya, maka kami akan terus ada hingga kami kehabisan kekuatan ataupun dibunuh oleh seseorang, jawab salah seorang klon dengan tersenyum. Sungguh teknik yang luar biasa. Apakah Dewa Kera yang mengajari teknik ini? Tanya Dewa Erlang dengan antusias. Kloning Xiao Tian tak menjawab, tetapi hanya menyodorkan tangannya untuk dipegangi Dewa Erlang. Dan tepat setelah Dewa Erlang meraih tangannya, kloning Xiao Tian pun segera berteleportasi keluar tubuh Blood Chameleon. Luar. Ledakan yang cukup kencang hingga menciptakan hujan darah dan gumpalan-gumpalan daging kecil dari Blood Chameleon terjadi begitu saja.
Ledakan darah dan gumpalan-gumpalan daging tersebut menandung zat yang dapat melelehkan banyak hal. Demi melindungi diri mereka, kelima cloning Xiao Tian menyatukan kekuatan untuk menciptakan bola pelindung berlapis aura dewa. Ledakan yang mengerikan. Untung saja kau menteleportasikan tubuh kami, ucap Kaisar Langit dan Dewa Erlang secara bersamaan. Oh iya, ngomong-ngomong, kemana perginya puluhan klon yang kalian panggil sebelumnya? Tanya Dewa Erlang yang heran setelah melihat betapa kosongnya wilayah di dalam barrier. Kami sudah membatalkan teknik pemanggilan mereka. Akan buruk bagi kami jika klon kami menghilang karena terluka hingga tiada. Jelas klon Xiao Tian sembari tersenyum. Wosh! Barrier pembatas seketika bersinar menyilaukan, memaksa kelima klon Xiao Tian dan tubuh gabungan Dewa Erlang bersama Kaisar Langit untuk menutup mata. Setelah hilangnya sinar menyilaukan itu, cloning Xiao Tian dan yang lainnya membuka mata mereka dan melihat hal menakjubkan seperti hilangnya barrier serta hal buruk yang berada di dalamnya. Baik darah, gumpalan daging, zat asam bahkan asap merah sekalipun sudah tak meninggalkan bekas sama sekali. Hanya menyisakan daratan awan yang putih dan bersih saja. Mereka juga melihat para dewa-dewi yang lenyap menjadi korban, kembali hidup seperti tak terjadi apa-apa. Meskipun itu hanya setengah dari kekuatan Blood Chameleon, fakta bahwa mereka masih selamat saja sudah merupakan keajaiban. Tapi nampaknya, aku terlalu meremehkan manusia yang bernama Xiao Tian itu. Tak hanya berhasil bertahan, dia bahkan sanggup memusnahkan setengah dari ego sang Blood Chameleon tanpa bantuanku. Naga hitam menatap tubuh Xiao Tian yang berada di atas langit dari kejauhan. Nampaknya aku terlalu meremehkan muridku, ucap Wukong dengan bangga. Sejak kapan dia menjadi muridmu? Sudah jelas dia selamat karena akulah gurunya, guam Dewa Petir dengan bangga. Ngomong-ngomong, siapa ya yang terkena kendali Kaisar Iblis Jian untuk kedua kalinya? Ledek Wukong. Ya, yang jelas itu bukan aku, jawab Dewa Petir sambil berpura-pura tak tahu. Para dewa-dewi di sekitar mereka menatap Dewa Petir dengan tatapan datar. Sementara itu, di saat kelima cloning Xiao Tian mulai turun dari atas langit, Kaisar Langit kembali mengambil alih kendali tubuh dari Dewa Erlang, dan berkata, "Ingat, jangan ucapkan hal yang macam-macam kepada istriku melalui telepati atau hal lainnya. Jika tidak, aku akan menguburmu saat berhibernasi." Aku mengerti, gumam Dewa Erlang di dalam hati. Kenapa dia harus kembali sih? Gagal sudah rencanaku untuk meminang yang baru, pikir Kaisar Langit kesal. Hai istriku. Kaisar Langit turun dari langit untuk mendekati istrinya dengan memasang wajah gembira. Suamiku. Istri Kaisar Langit meringankan tubuhnya untuk mendekati Kaisar Langit. Istriku. Kaisar Langit meneteskan air mata buayanya. Seketika, Ratu Langit atau istri dari Kaisar Langit merubah. Ekspresi imutnya menjadi geram dan berkata, "Apa maksudmu dengan meminang yang baru?" Gawat. Aku lupa memblokir pikiranku agar tak terbaca oleh istriku. Kaisar Langit nampak panik dan segera terbang menjauh. Berhenti kau tua bangka.
Jangan harap kau bisa lolos dariku. Ratu Langit melesat begitu cepat dengan bola petir di kedua lengannya. Ah, ampuni aku istriku. Kaisar Langit melesat pergi secepat yang ia bisa. 500. Pemutusan kontrak jiwa. Recovery. Naga putih memulihkan tubuh Xiao Tian yang masih dalam gendongan cloningnya. Perlahan tapi pasti, luka yang Xiao Tian derita pun pulih. Naga putih. Xiao Tian tersenyum setelah melihat naga putih saat pertama kali membuka matanya. Di mana naga hitam? Tanya naga putih. Kenapa Anda mencariku? Naga hitam muncul dari balik punggung cloning Xiao Tian yang berada tepat di hadapannya. Naga putih tak menjawab, dan langsung meletakkan telapak tangannya ke dahi naga hitam versi mini. Sudah kuduga. Bagaimana bisa aku tak menyadarinya? Naga putih tersenyum senang. Namun di mata naga hitam, senyum tersebut seperti ketenangan sebelum badai. Apa yang diinginkan makhluk superior ini terhadapku? Naga hitam menggigil ketakutan. Kenapa kau tak menceritakan tentang apa yang menimpamu, Black Dragon? Tanya naga putih dengan serius. Nama ini lagi. Kenapa Anda memanggil saya dengan sebutan itu? Tanya naga hitam dengan bahasa naga. Karena akulah yang memberikan nama ini kepadamu, jawab sang naga putih. Apa maksudmu? Tanya naga hitam. Nampaknya kau telah kehilangan sebagian besar fragmen ingatanmu karena pengkhianatan Long Yu. Tapi tak apa. Akan kubantu kau mengingat segalanya dengan menyuntikkan fragmen ingatan yang kuekstrak dari jirah Long Yu. Naga putih bertelepati, sembari melapisi telapak tangannya dengan fragmen ingatan Black Dragon. Seketika, luapan ingatan yang sempat hilang dari pikiran naga hitam mulai bermunculan menghujani pikirannya. Anda adalah... Naga hitam meneteskan air mata tanpa sadar. Leluhur dari para dewa naga. White Dragon. Nampaknya sekarang kau sudah mengenali identitasku. Senang melihatmu baik-baik saja, Black Dragon. Naga putih tersenyum senang. Mohon maaf atas kekasaranku sebelumnya, tuanku. Naga hitam menundukkan pandangannya. Setelah beristirahat dengan cukup di kamar yang disediakan para dewa, Xiao Tian segera membatalkan pemanggilan kelima kloninnya untuk mempercepat proses pemulihan kekuatannya. Break. Kelima klon yang mengelilingi tempat tidurnya kembali ke bentuk asal mereka. Seketika, tubuhnya pun terasa segar kembali dan siap untuk pergi ke alam fana. Tugasku di sini sudah selesai. Sesuai perjanjian, batalkanlah kontrak jiwa yang mengikat jiwa kita. Naga putih yang bersandar di dekat pintu keluar menagih janji Xiao Tian. Janji adalah janji. Aku mengerti. Xiao Tian menggambar lingkaran sihir menggunakan aura dewanya. Lingkaran sihir tersebut berhiaskan simbol mentari dan tulisan-tulisan kuno yang melingkari bagian tepinya. Teknik pelepas jiwa. Rilis. Emas menghujani tubuh Xiao Tian dan tubuh perwujudan naga putih. Dan bersamaan dengan lenyapnya sinar tersebut, kontrak jiwa yang mengikat keduanya pun resmi terputus. Terima kasih karena telah mematuhi janjimu, manusia, ucap naga putih sebelum beranjak pergi meninggalkan ruangan. Harusnya aku yang berterima kasih atas bantuanmu.
Jika kau tak menggunakan teknikmu untuk mengembalikan mereka yang telah dikorbankan, maka kemenangan ini tak ada bedanya dengan kekalahan. Xiao Tian tersenyum lega. Aku hanya melakukan apa yang benar menurutku. Naga putih pergi meninggalkan ruangan. Di saat dia keluar, Kaisar Langit dalam wujud normalnya, Wukong dengan tongkat hitam emasnya, serta Dewa Petir berpapasan dengan sang naga di sekat pembatas ruangan. Saat itu, naga putih mengabaikan semuanya, hingga akhirnya dia menghentikan langkah karena merasakan hawa keberadaan naga hitam yang bergelantung di pundak Wukong. Apakah kau tak ingin ikut denganku? Tanya White Dragon. Aku yang sekarang tak pantas untuk berdiri di sampingmu tuanku. Untuk masalah kekuatan asalku, aku berjanji akan mencapainya lagi suatu saat nanti. Naga hitam menunduk serius. Walau aku bisa membantumu lebih cepat? Tanya White Dragon melalui telepati. Ya, Black Dragon tak merubah pendiriannya. Dan White Dragon menghormati itu. Dan dia pun langsung pergi untuk menyelesaikan urusannya. Xiao Tian tak dapat menahan diri untuk bertanya perihal keberadaan Dewa Erlang karena belum melihatnya sejak berpisah di dalam perut Blood Chameleon. Dia ingat betul bahwa Kaisar Langit dan Dewa Erlang membagi tubuh dan kesadaran sebelumnya, namun tak memahami efek dari teknik tersebut. Dari ingatan kelima klonku, Anda berbagi tubuh dengan Dewa Erlang kan? Lalu di mana dia sekarang? Tanya Xiao Tian heran. Sebagai harga dari menggunakan teknik makhluk alam suci, salah satu dari kami akan dipaksa untuk berhibernasi. Karena kultivasiku jauh lebih tinggi daripada kultivasi Dewa Erlang, makanya aku masih di sini. Jelas Kaisar Langit sembari menghela napasnya. Begitu ya, angguk Xiao Tian. Kapan kau akan turun ke alam fana? Tanya Wukong serius. Kapan lagi jika bukan sekarang? Xiao Tian tersenyum. Kalau begitu, izinkan kami untuk pergi bersamamu, sambung Dewa Petir. Kenapa? Tanya Xiao Tian heran. Alam fana mungkin dalam keadaan terburuknya karena serangan kemarin. Dan dengan bantuan kami, kekacauan di sana akan lebih mudah dibereskan, sambung Dewa Petir sembari menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, izinkan aku ikut bersama kalian. Istri Kaisar Langit seketika muncul di belakang Wukong dan yang lainnya. Kenapa kau juga ingin ikut turun ke alam fana? Bukankah kau sangat membenci pekerjaan yang merepotkan? Tanya Kaisar Langit dengan keringat di wajahnya. Mengumpulkan pusaka langit yang mungkin tersebar di mayat para iblis yang Xiao Tian habisi di alam fana mungkin memang sedikit merepotkan. Selagi para dewa-dewi membantu perbaikan alam dewa, bukankah lebih masuk akal jika aku juga membantu urusan suamiku? Tanya Ratu Langit. Atau kau memiliki rencana lain saat menjauh dari pandanganku? Ku. Ratu Langit bertelepati dengan aura yang mengancam. Tentu saja bukan begitu. Bagaimana mungkin aku mencari kesempatan untuk menikmati pemandangan dari gadis alam fana yang kecantikannya tak dapat menandingi para dewi di sini? Akan masuk akal bagiku jika mencari pemandangan yang lebih baik di tanah para peri dan dewi-dewi bukan? Tanya Kaisar Langit dengan keringat di wajahnya.
Jadi maksudmu, aku tidak lebih baik daripada mereka? Tanya Ratu Langit geram. Ya dewa, sepertinya aku mengatakan hal yang salah lagi. Kaisar Langit memasang tampang panik dan segera berteleportasi meninggalkan Xiao Tian dan yang lainnya. Sedangkan Ratu Langit segera menyusul pergi dan berkata, "Jangan harap bisa lolos dariku, tua bangka. Nampaknya kita akan pergi tanpa bantuan mereka," ucap Wukong dengan tampang datarnya. Xiao Tian dan yang lainnya mengangguk secara bersamaan. Bersambung 501. Kembali ke alam fana.